Halo, assalamualaikum kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama Acer Bird Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung berkicau. Oke, kawan-kawan semuanya, pada hari ini saya ingin membahas tentang pantangan cendet rumahan atau pantangan dalam memelihara cendet supaya burung cendet kita itu mau gacor ya. Jadi supaya burung cendet kita itu mau gacor, maka kita harus menghindari pantangan-pantangan berikut atau minimal cendet kita stabil gitu ya. Oke, yang pertama kita pahami dulu karakter burung cendet. Cendet itu adalah burung predator ya. Namanya burung predator itu suka berburu dan terbang bebas. Nah, pantangan yang pertama dalam memelihara burung cendet itu adalah kita tidak boleh terlalu mendekatkan atau menempelkan dengan burung lain saat dijemur ataupun saat di dalam rumah. Coba kalau kurang percaya, teman-teman perhatikan ketika burung cendet terlalu didekatkan dengan burung lain. Pasti nabrak-nabrak, mau keluar dari kandang, mau menghajar burung yang di sebelah, mungkin dianggap sebagai mangsa ya. Terus efek dari itu ketika menjadi kebiasaan itu akan memunculkan efek salto. Cendet salto itu bisa terjadi gara-gara terlalu ditempel dengan burung-burung lain, utamanya burung kecil yang banyak gerak. Jadi dia semakin banyak bergerak, naluri berburunya semakin tinggi, karena ada sangkar akhirnya diekspresikanlah dengan salto. Seumpama tidak ada sangkar itu pasti akan dikejar dan dimakan itu ya. Selain itu juga kadang cendet itu kalau terlalu ditempel dengan burung yang banyak gerak, dia akan menirukan banyak gerak. Jadi cendet ini sangat pintar, pasti akan menirukan apa yang dilihat di sekitarnya. Kemudian untuk poin yang kedua, dalam memelihara cendet itu diusahakan tidak terlalu sering merubah-rubah settingan atau coba-coba ya. Biasanya teman-teman semuanya itu kan kalau tahu dari temannya, oh settingan saya 55 mandi malam jadinya bagus, lalu dicobalah cara seperti itu. Besoknya ada lagi teman yang lain bilangnya, oh kalau saya sederhana 33 tanpa mandi cendet saya bagus, dirubah lagi besoknya. Jadi rubah-rubah settingan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam metabolisme burung cendet. Kalau burung cendet metabolismenya tidak stabil, tidak bagus, maka yang terjadi ya balon, ngungkruk, kemudian terlalu jinak, manja. Itu terjadi karena sistem metabolisme yang tidak bagus. Kalau sistem metabolismenya bagus, stabil, ya dia akan kicau dengan bagus. Cendet kita akan menjadi bagus ketika rawatannya itu kita buat stabil. Kita tidak usah tiru-tiru teman kita. Ketika kita sudah menemukan settingan yang pas, sudah untuk cendet itu jangan diubah-ubah. Karena rawan sekali berubah untuk emosi dan birahinya cendet ini ya. Yang ketiga, kalau teman-teman memelihara cendet, usahakan jangan digantung terlalu tinggi. Ya, saya dulu pernah mengalami kesalahan ini. Jadi karena saya awal-awal memelihara burung cendet, saya buatkan kerek kayak apa? Kayak burung perkutut itu. Saya buat kerek kayak burung perkutut. Tapi yang terjadi ketika saya turunkan cendet itu, di bawah dia takut orang, kelabakan, nabrak sana, nabrak sini, akhirnya blundas semua itu. Cendet saya blundas. Akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata cendet itu tidak boleh digantung terlalu tinggi. Kalau digantung terlalu tinggi, nanti terlalu giras jadinya. Takut dengan lalu lalang orang, takut dengan kendaraan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kalau dalam keadaan burung itu normal, burung itu sehat, emosi birahinya stabil, itu jangan terlalu sering dimandikan. Jadi sesuaikan saja dengan
kebiasaannya. Tapi kalau emosi dan birahinya stabil karena mandi setiap hari, lakukan. Tapi kalau emosi dan birahinya itu bisa stabil karena jarang mandi, ya jangan terlalu sering dimandikan. Untuk mencari kestabilan itu ya, kalau cendet saya satunya dengan cara mandi. Dibuat jarang seperti apa, dibuat sering seperti apa. Kalau sudah menemukan settingan yang pas atau setelan yang pas, kembali ke poin lagi yang atas. Tidak usah digonta-ganti, ya udah itu aja. Kita tidak usah ikut-ikut settingan cendet teman kita yang lebih bagus. Untuk nomor 5 itu kita tidak boleh membiasakan untuk memberikan cendet itu dikasih jangkrik secara langsung dengan tangan, misalkan disuapin. Nah, disuapi itu untuk cendet yang normal itu tidak disarankan atau menjadi sebuah pantangan, karena cendet yang disuapi dengan tangan itu akan cenderung menjadi manja. Terus ketika kita jalan nguber-uber gitu kan, ngejar-ngejar kita, kemudian ngungkuk balon itu karena terlalu manja, kita memberikan lewat tangan. Jadi sangat terbiasa dengan kita, sangat manja dengan kita, akhirnya kicauannya juga akan berkurang. Untuk nomor 6 ini, walaupun cendet itu tipe burung yang menyukai panas, ya cendet itu suka panas, suka berjemur, tapi jangan dibiasakan atau jangan dilakukan jemur seharian. Ya jemur itu sewajarnya, maksimal setengah hari lah. Ya lama kelamaan cendet itu kalau dijemur seharian itu juga yang ada, kalau ndak over emosi ya nanti kemana lagi, pasti dia akan jadi galak, kemudian mungkin akan nabrak-nabrak, itu juga salah satu efek. Kemudian gembung, kalau sudah terbiasa dipanaskan seharian, dapat suhu dingin sedikit saja, cendet itu akan cenderung gembung. Ya karena kebiasaannya dia sangat panas, terkena hawa dingin, itu kedinginan, gembung. Seperti kita kalau orang dari perkotaan yang biasa suhu panas, kemudian ke pegunungan, ke daerah saya misalkan, ya itu akan kedinginan. Sama seperti cendet. Ketujuh, itu kita tidak dianjurkan atau pantangannya adalah mengadaptasikan cendet itu terlalu cepat atau memaksa beradaptasi dengan suatu hal. Misalkan cendet yang takut kerobong, langsung kita kasih kerobong terus-menerus seperti itu juga malah akan memicu stres. Cendet yang takut dengan kendaraan, lalu langsung saja kita taruh di pinggir jalan raya, ya hancur, itu pasti hancur. Cendet takut sama plastik ataupun galah, malah kita dekat-dekatkan, ya itu akan hancur cendetnya, karena takut itu pasti berdarah-darah, itu nyucuk di sangkar. Kalau mau mengadaptasikan burung cendet itu dengan cara perlahan, seperti yang sudah saya contohkan di video yang lain. Kalau takut kendaraan ya dimulai dengan dikerodong di dekat jalan, lalu dibuka resletingnya, baru dibuka separuh kerodongnya, baru lama-kelamaan dibiasakan buka kerodong melihat kendaraan. Jadi kalau terlalu dipaksakan untuk adaptasi, yang ada cendet itu stres. Banyak cendet stres gara-gara pindah rumah, gagal adaptasi. Ya salah satu faktornya yaitu karena terlalu dipaksa beradaptasi. Adaptasikan cendet itu secara perlahan. Beda dengan burung lain, disemprot, diam, akhirnya adaptasi. Tapi kalau cendet enggak, disemprot, diam, kering, dia gelabakan lagi. Ya itu karakternya burung cendet seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ini ya hampir sama dengan yang masalah settingan tadi, tapi ini adalah masalah pur. Pur cendet itu jangan digonta-ganti kalau sudah cocok. Jadi ada cendet yang dengan kadar protein rendah dia sudah bagus, kalau dikasih yang protein tinggi dia jadinya kabul, banyak yang seperti itu. Ada yang cocok protein tinggi, kita pindah ke yang protein rendah, dari protein tinggi ke protein rendah, dia jadi gembung.
Yaitu permasalahannya cendet kalau digonta-ganti pakan kurnya. Jadi bagaimanapun perawatan kita, yang terpenting dalam merawat burung cendet itu adalah konsisten. Ketika kita konsisten, cendet itu lama-kelamaan pasti akan jadi bagus. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video saya ini tentang pantangan dalam memelihara burung cendet. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.